Roy Suryo mengaku heran dijerat dengan pasal penghasutan dan manipulasi digital dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Menurut mantan Menpora Roy Suryo, tudingan itu tidak masuk akal karena seharusnya pihak yang ditetapkan tersangka karena manipulasi digital adalah politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama. Roy Suryo mengatakan Dian Sandi merupakan pihak yang mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial hingga mengubah bentuk asli ijazah Jokowi. Nggak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu adalah justru orang yang seharusnya layak ditersangkakan. Ada yang mengupload ini pertama kali. Bunyi pasalnya, kebetulan saya membuat undang-undang ITE itu. Membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan. Bahkan dia membuat ijazah ini tampak miring. Tampak tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah Dian Sandi Utama. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Rismon teliti, Dr. Tifa teliti. Dan ini diakui oleh dia. Ini asli katanya. Nah kalau dia mengakui asli padahal ini tidak asli, dia kena pasal 35 atau 32. Bukan kami sama sekali tidak melakukan editing apapun sekecil. Kalau ada misalnya kayak gini. Ini adalah hasil dari ELA, Error Level Analysis. Ini adalah software yang bisa membuat atau mendeteksi, ya memang orangnya kebalik saya. Bisa mendeteksi bahwa ijazah ini pernah direkayasa. Kalau direkayasa gambarnya jadi acak-adut seperti di kanan. Bahkan ketika lakukan analisis yang namanya luminance gradient, teman-teman bisa lihat cap yang ada di foto ini itu tidak di atas cap. Ini ilmiah. Ya, ini bukan omong-omong, bukannya dilihat saja. Tapi kemudian ada pakar-pakar gadungan yang lain yang kemudian juga dipakai oleh kepolisian untuk kemudian menyatakan bahwa kami itu tidak ilmiah. Dan mereka tidak berani menerima tantangan kami untuk beradu secara ilmiah. Dian Sandi Utama adalah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mengunggah foto ijazah S1 Jokowi di media sosial X pada 1 April 2025. Dian menyatakan, niatnya mengunggah ijazah tersebut adalah membela Jokowi dari tudingan bahwa ijazahnya palsu. Ia mengklaim sudah melakukan riset terlebih dahulu, termasuk berdiskusi dengan orang-orang yang pernah kuliah bersama Jokowi di UGM. Menurutnya, unggahan itu atas inisiatif pribadi tanpa perintah dari PSI, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, ataupun Jokowi. Dian mengaku mendapatkan foto ijazah dari seorang teman, bukan dari Jokowi, Kaisang, atau UGM secara langsung. Menurut Dian, dokumen itu berupa salinan digital dan sudah disalin beberapa kali sebelum sampai ke tangannya. Untuk mendukung klaim keaslian, Dian menyebut bahwa foto tersebut identik dengan ijazah yang pernah diposting UGM pada tahun 2022. Setelah unggahan, Dian dipanggil dan diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, dia dicecar sekitar 25 pertanyaan terkait unggahan foto ijazah. Dia juga membawa bukti tambahan berupa flash disk yang berisi video, foto, screenshot, dan dokumen lain untuk mendukung klaimnya. Belakangan, Dian meminta maaf kepada Jokowi atas unggahan tersebut. Menurut Dian, saat permintaan maaf, Jokowi menyatakan bahwa dokumen yang dia unggah memang sesuai dengan milik Jokowi. Kuasa hukum Jokowi menyatakan bahwa Jokowi tidak memberikan izin kepada Dian untuk mengunggah ijazahnya. Kalau menurut kami, untuk mencari siapa yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap dokumen elektronik tersebut, ya seharusnya Dian Sandi kan seorang saksi. Harusnya Dian Sandi yang ditetapkan sebagai tersangka, bukan Mas Roy Suryo. Karena Dian Sandi lah yang pertama kali mengunggah itu, kemudian mengklaim bahwa ijazah itu ijazah asli. Dan kemudian semua tim pendukung Pak Joko Widodo, termasuk juga semua anggota tim lawyernya Pak Joko Widodo, kan selalu menolak bahwa ijazah tersebut bukanlah ijazah milik Pak Jokowi. Sehingga siapa yang membuat kegaduhan di Republik ini? Ya Dian Sandi yang membuat kegaduhan. Karena Dian Sandi lah yang mengklaim melalui media elektronik bahwa ijazah itu ijazah asli. Kemudian oleh Mas Roy dianalisis menggunakan ilmu pengetahuan. Nah inilah yang tidak nyambung nih. Mas Roy Suryo diminta tanggung jawaban hukum pidananya, sementara Dian Sandi yang menjadi aktor utama di balik terbongkarnya atau diunggahnya ijazah Pak Joko Widodo itu kemudian bebas dari pertanggungjawaban hukum pidana. Ini yang tidak adil, ini yang tidak fair. Sementara itu, Sekjen Peradi Bersatu Ade Dermawan yang juga pelapor kasus Roy Suryo CS menegaskan bahwa dalam perkara ini sudah ada tersangka yaitu Roy Suryo CS. Namun ia mempersilahkan jika nantinya Dian Sandi menjadi tersangka. Kalau terkait bahwa ini tidak salah lah, itu inilah pasal seginilah enggak. Ini persoalan sudah naik ke tahap
penetapan tersangka. Nama Dian Sandi tidak ada. Kalau sudah penetapan tersangka terus kemudian yang lain itu ada tersangka baru, tetapkan dong Polda Metro. Jadi gini, kita jangan kemajon. Dalam artian gini, ini kan masih ada 5 tersangka yang belum diperiksa. Kalau dalam perkembangannya 5 orang yang diperiksa ini menuduh Dian Sandi, ya sudah, tangkap Dian Sandi, masukkan juga bareng-bareng dari 8 orang ini, ya kan? Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho menyebut bahwa perdebatan antara kubu Roy Suryo dan pelapor bisa menjadi masukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Terkait dengan IT yang disebutkan memang digunakan bagaimana digital forensiknya. Apakah terjadi penggunaan digital? Apakah terjadi dalam objek yang dilakukan itu tepat yang dikaji atau tidak? Karena dalam ilmu hukum jangan-jangan terjadi kesesatan objek, kan gitu. Kalau kita melihat seperti tadi, kesesatan objek loh. Ini kan bukti fotokopi yang dikaji. Nah, ini kesesatan, bukan bukti asli. Lah, oke lah. Disitulah saya kira di dalam penyidikan itu kan masih menentukan suatu formasi, walaupun sudah menentukan tersangka. Oleh karena itu, pemahaman-pemahaman yang dilakukan Pak Abdul Ghafur, kemudian Pak Ade, ini sebagai masukan bagi penyidik Polda dalam rangka terpenuhi atau tidak. Tapi kalau sudah menentukan sebagai tersangka, potensi terpenuhinya ada. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi masih akan terus bergulir. 5 tersangka belum diperiksa dan bukan tidak mungkin politisi PSI Dian Sandi juga akan diperiksa lagi. Dan publik tetap menghendaki kasus ini diproses secara adil, transparan, dan jauh dari intervensi politik.